Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi studi Al-Quran yang berjudul Tafsir, Takwil, dan Terjemah Al-Quran. Adapun nama anggota dari kelompok 12 yaitu 1. M. Mahardika Al-Ghifari dengan NIM 21082040098. Yang kedua, Salsabila Safa Azra dengan NIM 21082040054. Yang ketiga, Gading dengan NIM 21082040057. Yang keempat, Nurmala dengan NIM 21082040099. Dan yang terakhir ada Asyifa Dewi dengan NIM 210820400. Definisi tafsir, takwil, dan terjemah akan dibawakan oleh Al-Ghifari. Pengertian tafsir, takwil, dan terjemah. Tafsir diambil dari kata fassara yufassiru tafsiran, yang berarti keterangan, penjelasan, atau uraian. Secara istilah, tafsir berarti menjelaskan makna ayat Al-Quran, keadaan kisah, dan sebab turunnya ayat tersebut dengan lafal yang menunjukkan pada makna zahir. Kata takwil berasal dari kata al-awal yang berarti kembali, atau dari kata al-ma'al yang artinya tempat kembali, dan al-akibah yang berarti kesudahan. Ada yang menduga bahwa kata ini berasal dari kata al-iyallah yang berarti mengatur. Secara istilah, takwil berarti memalingkan suatu lafal dari makna zahir kepada makna yang tidak zahir yang juga dikandung oleh lafal tersebut, jika kemungkinan makna ini sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Kata terjemah berasal dari bahasa Arab yaitu tarjama, yang berarti menafsirkan dan menerangkan dengan bahasa yang lain, kemudian memasukkan ta marbuthoh menjadi al-tarjamatun yang artinya pemindahan atau penyalinan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah yang akan dibawakan oleh Salsabila Safa Azra. Kenalkan, nama saya Salsabila Safa Azra dengan NIM 21082040054. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah. Tafsir yaitu menjelaskan makna ayat yang kadang-kadang dengan panjang lebar, lengkap dengan penjelasan hukum-hukum dan hikmah yang dapat diambil dari ayat itu, dan seringkali disertai dengan kesimpulan kandungan ayat-ayat tersebut. Takwil yaitu mengalihkan lafaz-lafaz ayat Al-Quran dari arti yang lahir atau tampak dan rajih yang kuat kepada arti lain yang samar dan marjuh atau dikuatkan. Sedangkan terjemah yaitu hanya mengubah kata-kata dari bahasa Arab ke dalam bahasa lain tanpa memberikan penjelasan arti kandungan secara panjang lebar dan tidak menyimpulkan dari isi kandungannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, fungsi tafsir, takwil, dan terjemah yang akan dibawakan oleh Nurmala. Fungsi tafsir, takwil, dan terjemah. Yang pertama, fungsi tafsir. Fungsi tafsir ada 4, yaitu yang ke-1, sebagai alat atau sarana untuk memahami Al-Quran. Yang kedua, untuk pemberdayaan masyarakat agar daerahnya menjadi qaryah thayyibah dan baladah aminah. Yang ketiga, berguna bagi kaum muslimin untuk melahirkan berbagai penafsiran yang benar dan baik. Yang keempat, menghindarkan diri mereka dari kemungkinan terjebak dalam penafsiran yang salah, buruk, dan bahkan susah menyesatkan. Yang kedua, fungsi takwil. Fungsi takwil itu ada 2, yaitu untuk menerangkan makna ayat-ayat Al-Quran dan menentukan salah satu arti dari beberapa arti yang dimiliki lafaz ayat, dari yang kuat kepada arti yang kurang kuat karena adanya alasan yang mendorongnya. Yang ketiga, fungsi terjemah. Fungsi terjemah ada 2, yaitu untuk mengalihkan atau memindahkan suatu pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa lainnya.
Dan untuk menafsirkan suatu kalimat dengan menerangkan maksud yang terkandung dalam bahasa yang dipahami. Selanjutnya, macam-macam tafsir yang akan dibawakan oleh Gading dan Asyifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam tafsir dalam Al-Quran. Yang pertama adalah bila ditinjau dari sumber penafsiran yang digunakan oleh mufassirin dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, maka tafsir dibagi menjadi dua bagian, yaitu tafsir bi'al-matur dan tafsir bi'al-ra'i. Dan yang kedua adalah bila ditinjau dari cara penjelasan terhadap tafsir ayat-ayatnya, maka tafsir Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu tafsir bayani dan tafsir muqarrin. Segitu saja yang dapat kami sampaikan. Lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asyifa Dewi dengan NIM 21082041100. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam tafsir. Macam-macam tafsir yang ketiga, bila ditinjau dari segi keluasan penjelasan tafsirnya, dibagi menjadi dua, yaitu tafsir ijmali dan tafsir itnabi. Yang keempat, bila ditinjau dari sasaran dan tertib ayat-ayat yang ditafsirkan, maka tafsir Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu tafsir tahlili dan tafsir maudhu'i. Yang kelima, bila ditinjau dari segi aneka ragam fokus penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran, maka terdapat beberapa bentuk tafsir, yaitu tafsir lugawi, tafsir i'tizali, tafsir ilmi, tafsir fikhi, tafsir syi'i, tafsir sufi, dan tafsir falsafi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 12. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.